Belum adanya striker yang ganas dan tajam bersama timnas Indonesia memang cerita usang, tetapi perihal ini tak boleh jadi kisah wajar yang ditabukan. Selepas Bambang Pamungkas, Boas Solosa, dan Christian Gonzalez pensiun, Indonesia tak punya lagi bomber garang. Tak ada lagi striker yang bisa menyumbang lebih dari 10 gol. Ini cukup memilukan, sebab dari era ke era Indonesia punya striker mumpuni, seperti Bambang Pamungkas, Boas Solosa, dan Christian Gonzalez. Saat Shin Tae-yong datang pada Desember 2019, persoalan striker ini jadi masalah utama. Setelah 4 tahun menangani Indonesia, Shin juga belum punya ujung tombak mumpuni. Untuk sementara, striker tajam dalam era Shin adalah Dendi Sulistiawan dan Dimas Drajat. Keduanya sudah mengoleksi lebih dari 5 gol untuk skuad Merah Putih di berbagai ajang. Namun kedua pemain ini tersisih di Piala Asia 2023-2024. Keduanya sama-sama tak mendapat menit main dalam kejuaraan tertinggi Asia ini. Shin lebih memilih Rafael Struijk. Masalahnya Struijk juga bukan bomber. Daya juang pemain ini tinggi, tetapi belum punya sentuhan mematikan. Ia juga kerap kesulitan berjuang sendirian saat berada di kotak penalti lawan. Ada satu nama yang diharapkan jadi tumpuan masa depan, Ramadhan Sananta. Sayang pemain Persis Solo ini cedera sehingga tak bisa dimainkan di Piala Asia 2023. Ada pula Hoki Caraka. Pemain PSS Sleman ini tampil sekali-kali di Piala Asia sebagai pengganti. Sayangnya performa Hoki tak sesuai harapan di laga tersebut. Satu yang pasti, 5 striker timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sama-sama muda. Dendi dan Dimas bisa dibilang di usia keemasan, sedangkan Sananta, Struijk dan Hoki bisa terus berkembang. Bagi sebuah klub profesional, pragmatisme adalah sebuah kewajaran. Menang adalah tujuan utama. Karena itu striker tajam, utamanya asing, lebih dibutuhkan untuk mencapai target. Ini membuat striker-striker nasional kurang banyak mendapat kesempatan. Jikapun main, bukan menjadi ujung tombak klub. Formasi permainan tim dominan menyasar striker asing sebagai muara umpan. Dan, pola semacam ini sudah berlangsung puluhan tahun. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia lainnya. Artinya ini bukan fenomena ganjil di Indonesia saja. Namun, mengapa dulu bisa muncul tajam dari dalam negeri, sedangkan sekarang belum? Pertanyaan ini masih jadi pembahasan pakar sepak bola nasional, dan jawabannya berbeda-beda. Ada yang berargumen sistem pembinaan di klub tidak berjalan. Ada pula yang menyimpulkan sistem kompetisi usia muda yang dikembangkan PSSI berjalan kurang maksimal. Pendapat populernya, jarang muncul striker yang matang sejak usia muda. Semua setengah matang, bahkan mentah, saat dipromosikan ke klub yang berkompetisi di level elit. Situasi ini membuat pemain tersebut tersisih. Ada yang klub memberi menit main secara rutin kepada striker muda, tetapi tak sedikit yang enggan karena target di dalam kompetisi. Karenanya ada kesimpulan ringan, yang dibutuhkan striker Indonesia adalah kompetisi usia muda yang berjenjang dan rutin, serta pelatih berkualitas di usia muda. Liga 1 tak bisa dikambing hitamkan.